Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolik Gallery. Pada kesempatan kali ini saya akan berkeliling di sekitar Brigi dan Jatikusuman. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita mulai. Pada lokasi pertama, di sini ada arak-arakan kuda teman-teman. Dengan rangka yang terbuat dari full bambu, overall sudah jadi dan tinggal menambahi beberapa bagian. Dengan ketinggian 3 meter, arak-arakan ini pasti akan menjulang tinggi saat sudah selesai nantinya. Pada bagian kaki-kakinya terlihat belum sepenuhnya selesai, sedangkan yang di kaki depan mungkin dibuat seperti ini atau ada ditambahi beberapa ornamen lagi. Kemungkinan bagian kakinya tidak bisa digerakkan karena saya tidak melihat adanya engsel pada bagian-bagian tersebut. Begitupun juga pada bagian kepalanya, saya tidak melihat adanya engsel, yang kemungkinan besar kepalanya juga tidak akan bisa digerakkan. Tetapi saya kira masih ada kemungkinan untuk bagian kepala ini bisa digerakkan. Sedangkan bagian ekor masih belum terpasang, tapi saya rasa rangka bambu pada badannya sudah cukup rapat sehingga bisa langsung dilakukan dengan proses selanjutnya. Pada lokasi kedua, membuat arak-arakan naga yang masih dikerjakan oleh anak-anak setempat. Meski progresnya baru sekitar 40%, tapi patut diapresiasi di mana anak-anak ini cukup terampil dalam merangkainya. Bahkan mereka membuat referensi sendiri alih-alih mengambil dari Google ataupun Pinterest. Meski pada tangan dan juga kaki naganya belum terpasang, saya yakin waktu video ini diupload sudah terpasang dengan baik. Koordinasi dan juga kerjasama mereka sudah sangat baik. Dengan begini, proses pembuatan akan jauh lebih cepat selesai dengan bagi-bagi tugas pada setiap anggotanya. Saya diberitahu bahwa bagian kepalanya bisa digerakkan, sehingga masih berupa seperti ini. Terdapat kayu untuk menggerakkan dan nanti ada tali untuk menariknya. Meski pada bagian rangka terlihat jarang-jarang, saya rasa ini sudah cukup karena rencananya nanti dilapisi menggunakan karung. Semoga saja kerjasama mereka tetap solid dan terjaga, sehingga di tahun-tahun selanjutnya bisa membuat karya yang lebih spektakuler. Di lokasi selanjutnya, membuat kuda lagi nih teman-teman. Konsepnya kurang lebih hampir sama seperti yang pertama tadi, hanya saja ada sedikit perbedaan. Pada bagian penopang bawahnya didesain seperti ini, yang kemungkinan nanti bisa digerakkan. Bagian kepala sudah jadi dan kemungkinan bisa digerakkan juga supaya pergerakannya menjadi lebih hidup. Kalau kita bergeser sedikit pada bagian badannya, untuk bagian badannya rangkanya sudah sangat rapat, terlepas nanti menggunakan kertas semen ataupun karung segera bisa dilapisi. Terdapat tali di sini yang kemungkinan besar memang digunakan untuk menggerakkan bagian kepala atau bahkan lehernya supaya gerakannya lebih bagus lagi. Bisa kita lihat ini badannya sudah lumayan rapat. Untuk kaki-kakinya juga saya rasa semua sudah cukup. Untuk kaki bagian bawahnya nanti tinggal dilapisi saja karena memang kurang lebih kayak kuda seperti itu bentuknya. Untuk kaki bagian depannya juga sama ya, sudah jadi semuanya. Jadi bahkan kalau video ini udah diupload mungkin sudah jadi semuanya sih. Pada lokasi selanjutnya, saya menjumpai arak-arakan yang pada awalnya membuat saya cukup kebingungan ini membuat apa. Tapi setelah saya diberi info, ternyata ini membuat Flying Dutchman teman-teman. Untuk bagian bawahnya dibikin seperti ini supaya memudahkan nanti dipasang pada gerobaknya.
Desain seperti ini bisa dibilang cukup simpel, tapi memang banyak digunakan untuk modelan ogoh-ogoh yang bentuknya berdiri atau karakter kartun lainnya. Flying Dutchman sendiri adalah salah satu karakter dari serial animasi SpongeBob yang memiliki perwujudan hantu bajak laut yang berwarna hijau dengan kapalnya yang menyeramkan. Untuk bagian bawahnya memang seperti ini, dan ya memang karakternya tidak memiliki kaki. Belum bisa dipastikan, tapi sepertinya pada bagian leher dan juga kepalanya nanti bisa digerakkan teman-teman. Bagian dalamnya menggunakan kayu yang disambungkan menggunakan mur dan juga baut. Terlihat juga masih ada sisa beberapa material yang mungkin bisa digunakan untuk ornamen tambahan lain. Ini tingginya kurang lebih 2 meter, tapi nanti kalau sudah dinaikkan ke kendaraan pasti tingginya bisa lebih dari 3 meter. Selanjutnya, saya menemukan arak-arakan yang mengambil bentuk seekor naga. Ukurannya cukup besar teman-teman, kemungkinan panjang dari depan sampai belakang kurang lebih 4 meter. Jika dibandingkan dengan naga yang pertama tadi, kemungkinan naga yang satu ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar. Di bagian ekornya masih kurang sedikit, pada ujungnya bisa diberi tambahan supaya jauh lebih keren. Perbandingan ekor dengan badannya lebih panjang bagian ekornya. Pada bagian badannya menggunakan bambu yang sangat tebal dan kuat. Kaki bagian kirinya sudah terpasang, sedangkan bagian kanan juga sudah terpasang sampai pergelangan. Sedangkan kaki-kaki di bagian depan juga sama, sudah terpasang sampai pergelangan tangan. Saat ini kemungkinan keempat cakarnya masih dalam proses atau bahkan sudah selesai dipasang teman-teman. Ini di bagian lehernya cukup tinggi, kemungkinan ada hampir 2 meter. Nanti jika ditambahkan kepala bisa tambah tinggi lagi. Meskipun tanpa kerangka dalam, saya rasa ini sudah cukup kuat bahkan untuk dinaiki orang. Pada lokasi selanjutnya, saya menemukan jenis arak-arakan yang cukup unik, dan apabila bentuknya seperti ini, saya kira mereka ingin membuat arak-arakan malaikat kematian. Kita spill dulu bagian sayapnya ya teman-teman. Di sini menggunakan MMT, alih-alih menggunakan kertas semen maupun kain. Pada bagian badannya sudah dilapisi dengan kain hitam dengan ketinggian kurang lebih 3 meter. Sedangkan pada bagian tangannya juga sudah dibuat menggunakan kain. Arak-arakannya juga sudah dinaikkan ke atas kendaraan berupa gerobak, sehingga ketika nanti sudah selesai bisa langsung digunakan. Pada bagian senjatanya pun sudah jadi ini teman-teman. Malaikat maut dipersenjatai dengan sebuah tongkat panjang dan bilah sabit pada ujungnya. Pada bagian wajahnya sengaja tidak dibikin dan hanya ditutupi oleh kain hitam, dan karena memang tidak ada yang tahu wajahnya seperti apa. Pada lokasi selanjutnya saya menemukan arak-arakan ogoh-ogoh teman-teman, menggunakan rangka luar bambu dan rangka dalam kayu. Saya rasa ini kombinasi yang sangat tepat untuk mempertahankan bentuk ogoh-ogoh dalam jangka waktu yang cukup lama. Menariknya, alih-alih berdiri kaki 2 ataupun berdiri dengan kaki 1, ogoh-ogoh ini justru malah duduk menyilakan kedua kakinya. Uniknya lagi, arak-arakan ini memegang sebilah pedang yang berbentuk seperti petir pada tangan kanannya. Terdapat sebuah pipa paralon di sini yang kemungkinan digunakan untuk menggerakkan tangan bagian kanannya
dengan gerakan ke atas dan juga ke bawah. Namun kelihatannya pada tangan bagian kiri sepertinya tidak bisa digerakkan, karena kalau digerakkan pun nanti bisa berbenturan dengan tangan bagian kanannya. Kita bagian kepalanya sekarang teman-teman. Di sini sudah kelihatan siluet dari mata, hidung, dan mulutnya ya, yang kemungkinan nantinya juga bisa digerakkan. Dengan tinggi yang mencapai 2,5 meter, saya rasa arak-arakan ini akan jauh lebih tinggi setelah naik kendaraan nantinya. Terakhir, saya menemukan arak-arakan masjid. Saat saya pantau ke sini, arak-arakan ini masih belum sepenuhnya jadi teman-teman. Uniknya, arak-arakan ini menggunakan pondasi berupa baja ringan, dan baja ringan itu yang menjadi material utamanya, menjadi komponen utama pada pilar, tiang, dan juga rangka-rangka pada bagian dalam dan juga pada bagian luar-luarnya. Pada bagian luarnya dilapisi menggunakan papan triplek, jadi saya rasa kerangkanya sudah cukup kokoh dan juga sudah cukup kuat untuk menopang beban pada interior maupun eksterior dari masjid ini. Adapun masjid ini sudah diletakkan di atas gerobak dorong teman-teman, jadi nanti begitu sudah selesai tidak perlu kerja 2 kali untuk pemasangan pada gerobaknya. Ini juga sudah disediakan kubahnya teman-teman. Walaupun ada sedikit bercak semen yang terdapat di sana, tapi dengan sedikit polesan pasti sudah menjadi kinclong kembali. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.